الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. بسم الله الرحمن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء.
ثم آتينا آتينا موسى موسى الكتاب الكتاب تماما تماما على على الذي الذي أحسن أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل لكل شيء شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهدى ورحمة ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء بلقاء ربهم ربهم يؤمنون. يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وهذا وهذا كتاب كتاب أنزلناه أنزلناه مبارك مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم لعلكم ترحمون. ترحمون. صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Semoga partisipasi kita, keikutsertaan kita dalam membaca Al-Quran tadi dicatatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian nanti munculkan menjadi wujud-wujud yang indah di alam kuburan kita, di padang mahsyar, dan nanti akan menyertai kita menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya. Kita teruskan surat Al-An'am, surat yang ke-6. Al-An'am adalah hewan ternak yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada beberapa, termasuk di surat Al-An'am, di antaranya onta misalnya, kambing, sapi, dan sebagainya. Surat ini turunnya di Mekah. Mekah itu adalah periode pertama Nabi menjadi Nabi. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Karena turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat dalam surat ini adalah 165 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai di ayat 155, dan berarti tinggal 10 ayat lagi. Terakhir kita sudah bahas ayat 150, bahwa kita tidak boleh menentukan haram secara mau-maunya kita. Haram itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, halumma syuhada'ukum alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza." Katakanlah Muhammad, bawalah ke sini bukti-bukti kalian. Syuhada bisa artikan saksi-saksi, bisa juga kita artikan dengan bukti-bukti. Alladzi yashhaduna, yang menjadi saksi, yang mempersaksikan, yang menjadi petunjuk yang jelas bahwa Allah SWT harrama, mengharamkan yang ini, yaitu yang mereka dengan gampang mengharamkannya. Jadi kita ulangi lagi bahwa ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tidak boleh dengan gampang untuk menentukan haramnya sesuatu. Kalau ada sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi dan tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka yang berhak menentukan status hukumnya adalah ulama-ulama yang sampai pada tahap mujtahid, yang memang sudah memiliki otoritas untuk itu, bukan kita. Sama persis kalau kita ada penyakit, yang paling punya otoritas untuk menentukan
sakitnya kita apa dan apa obatnya tentu dokter, bukan orang seperti kita, bukan orang awam seperti kita. Nah, hal yang sama terjadi pada Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran ini kan adalah bersifat hukum. Hukum itu berlaku untuk umum. Kalau dokter tadi kan hanya bersifat individu, orang per orang yang sakit, divonis sakitnya kanker misalnya, maka yang bersangkutan hanya berstatus hukum kena kanker. Ya, jadi dengan demikian, kalau ada yang salah, ya cuma satu orang. Tapi kalau berkaitan dengan agama, maka ini adalah menjadi pedoman untuk seluruh umat manusia, terutama orang beriman. Itulah sebabnya kita sampaikan bahwa sebetulnya fatwa-fatwa keagamaan itu tidak boleh dibatasi berdasarkan wilayah. Hanya berdasarkan umat Islam Indonesia, umat Islam Singapura dan Malaysia. Kalau ini terjadi, agama menjadi terfragmentasi namanya. Ya. Fa'in syahidu fala tashhad ma'hum. Kalau mereka berani bersaksi untuk menyatakan bahwa Allah mengharamkan, padahal tidak ada petunjuk, tidak ada data, tidak ada nas, tidak ada teks tentang itu, maka kamu jangan ikut-ikutan untuk bersaksi seperti itu. Karena kesaksian seperti itu namanya kesaksian palsu, kesaksian bodong. Wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Dan janganlah mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu artinya memutuskan sesuatu hanya berdasarkan pertimbangan emosional, pertimbangan subjektif. Jadi wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minu bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan juga jangan mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi sini larangan tidak mengikuti ada dua. Jangan mengikuti orang-orang yang hawa nafsu. Wala tattabi ahwa, hawa nafsunya siapa? Alladzina kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat kami, dan hawa nafsunya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Karena orang-orang seperti itu pasti pendapat-pendapatnya bersifat menentang Tuhan. Kita masuk sekarang pada ayat baru 151. Di masyarakat kita sekarang membunuh sudah biasa, padahal agama melarang keras. Terutama di negara-negara yang membebaskan peredaran senjata api, seperti di Amerika, itu hampir setiap saat nyawa melayang. Oleh sebab itulah, harusnya negara mengakomodasi atau meratifikasi ayat berikut ini. Dan mulai dari ayat 151, 152, 153, jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan bisa mencatat, ini adalah 10 perintah Tuhan. Jadi ini adalah 10 commandment yang diakomodasi atau yang diratifikasi oleh Al-Quran. Sehingga ajaran nabi-nabi sebelumnya ya diteruskan oleh nabi yang datang belakangan. Ajaran Nabi Musa diteruskan oleh Nabi Isa, ajaran Nabi Musa diteruskan oleh Nabi Muhammad kita, yaitu berkenaan dengan 10 perintah Tuhan. Apakah 10 perintah Tuhan itu? Mari kita lihat. Qul, katakanlah Muhammad, ta'alau, mari. Ta'ala itu kata-kata mari. Ya. Jadi ta'alau. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya membacakan atau saya menelakkan apa-apa yang Allah haramkan. Jadi ini selain makanan. Kalau yang sebelumnya kan makanan. Jadi ada yang diharamkan dalam bentuk makanan dan minuman, ada dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Nah, yang kita bicarakan sekarang, yang berkaitan dengan 10 commandment itu lebih kepada tindakan atau perbuatan. Maka di sini dikatakan, atlu, ta'ala, panggillah Muhammad sini. Saya telahkan, saya jelaskan, saya bacakan kepada kalian, maharrama rabbukum, apa-apa saja yang diharamkan Tuhan kalian. Jadi yang Tuhan haramkan, bukan yang saya, yang ulama, yang para ustadz, atau yang para agamawan haramkan. Tetapi harrama rabbukum, yang Tuhan kalian haramkan. Atas kalian, atas manusia, alaikum, atas kalian. 1. Allah tusyriku bihi syai'a.
Yang pertama adalah jangan bersekutukan Tuhan. Ya, la tusyriku bihi syai'an. Kalian jangan mempersekutukan dia syai' dengan apapun juga. Jadi kita tidak boleh mempersekutukan. Ini artinya bukan hanya berlaku secara zahir, tapi juga secara batin. Jadi sedapat mungkin kita juga menghilangkan sekutu Tuhan bukan hanya yang tergantung di luar, tetapi juga yang ada dalam dada kita, yang ada dalam jiwa kita. Jadi menghilangkan apa yang selain daripada Allah. Dan inilah sebetulnya objektif tertinggi daripada agama. Jadi objektif tertinggi daripada agama itu menghilangkan apapun di dalam cawan, di dalam ruang jiwa kita selain daripada Allah. Dan yang paling besar pintu masuknya Tuhan selain Allah di dalam jiwa kita itu adalah pintu hawa nafsu. Makanya kita sudah bahas sebelumnya, wala tattabi ahwa'a. Janganlah mengikuti hawa nafsu. Tadi kita sebelumnya telah melihat wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu itu adalah merupakan pintu terbesar masuknya syirik di dalam jiwa kita. Terutama syirik ego namanya. Karena mayoritas kerusakan yang terjadi di dunia ini adalah ego. Ego manusia. Jadi Al-Quran mengatakan Allah tusyriku bi syai'in, yang pertama. Jadi kita sebut ini adalah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yang kedua, kepada orang tua. Nah, karena tadi haram berarti diharamkan untuk durhaka. Jadi disebutkan bahwa harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat, orang tua itu baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Yang sudah meninggal, orang tua kita, sekali-sekali kita pergi menziarahi kuburannya, pusaranya. Adalah menjadi ironi, menjadi lucu apabila kita rajin menziarahi kuburan-kuburan yang lain, sementara tidak menziarahi kuburan orang tua kita. Bahwa kita memuliakan para wali-wali Allah, iya. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu jemaah sekalian, bisakah kita hadir di dunia ini dan mengenal namanya wali Allah, lalu memuliakannya kalau kita tidak dilahirkan oleh orang tua kita? Jawabannya tidak bisa. Bahwa wali Allah itu adalah mulia, tetapi dalam prosesi penciptaan kita lebih mulia lagi orang tua kita. Maka dengan demikian akan menjadi ironi kalau kita rajin menziarahi kuburan-kuburan yang kita sebut dengan wali, sementara kuburan orang tua kita tidak ziarahi. Kita tidak kunjungi. Itu kalau sudah meninggal dunia. Yang kedua, kalau sudah meninggal dunia, kita rajin mendoakannya, bacakan Fatihah untuknya, niatkan amal baik kita untuknya. Dan kita melihat orang tua kita apapun, di dalam kita sebagai anak, jangan pernah melihat kekurangan orang tua kita. Karena kelebihan orang tua kita dalam menjadi sebab lahirnya kita ke dunia ini adalah tidak bisa dibandingkan dengan kekurangannya. Sebesar apapun kekurangannya menurut pandangan mata kita. Allah lah yang menjadi, orang tua kita lah yang menjadi dalam tanda petik partnernya Allah dalam menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini. Maka dalam penciptaan kita, Allah menggunakan kata kami, walaqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Tuhan hanya menggunakan kata aku di awal pertama kali penciptaan. Dalam kata-kata, wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran. Itu ini khalikun, aku menciptakan. Itu cuma di situ. Tapi di tempat lain selalu khalaqna. Kenapa? Karena sudah melalui orang tua kita. Jadi ini adalah yang kedua. Jadi kepada orang tua tidak boleh kita durhaka. Kedurhakaan itu bukan hanya pada saat dia hidup, tapi pada saat dia meninggal. Kalau kita tidak pernah mengingat orang tua kita sudah meninggal, termasuk durhaka juga. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang ketiga adalah la taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian.
hanya karena takut miskin. Ini banyak sekali kasus karena takut miskin. Jemaah sekalian, baru terjadi lagi. Jadi setiap kita ketemu sepertinya selalu ada berita baru. Baru terjadi lagi di Indonesia, jemaah sekalian, ibu dan anak ditemukan sudah jadi kerangka, diperkirakan bunuh diri. Lagi-lagi karena kemiskinan, tidak diperhatikan oleh suaminya atau orang tuanya. Nah, jemaah sekalian, ini terjadi di mana? Di tengah-tengah umat yang 90%-nya Islam. Terjadi orang bunuh diri karena kemiskinan di tengah-tengah umat yang 90%-nya Islam, yang paling banyak jemaah hajinya, dan berhaji ada yang bayar sampai 900 juta rupiah. Jadi untuk berhaji orang ada yang bayar sampai 800-900 juta, sementara di antara mereka ada yang meninggal karena kemiskinan. Ini adalah ironi dalam keberumatan. Al-Quran mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena kemiskinan. Wala taqtulu, ya. Jangan bunuh anak kalian. Kata-kata la taqtulu di sini bisa bermakna batin juga. Makna lahirnya jangan bunuh secara fisik, makna batinnya jangan rusak jiwanya hanya karena kemiskinan. Sedapat mungkin penderitaan kita jangan dirasakan oleh anak kita. Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak-anak kalian. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, masih sambungkan ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepada kalian dan mereka. Jadi siapa yang benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah, bukan kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki. Karena Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha. Jangan dekati al-fawahisha. Wala taqrabul fawahisha. Ini adalah yang keempat ya. Jangan dekati perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batana. Yang zahir ataupun yang batin. Lahir ataupun batin kata ayat ini. Jadi, wala taqrabul fawahisha. Jangan dekati perbuatan keji, perbuatan buruk. Ma zahara minha, yang zahir ataupun yang batin. Ya. Kemudian wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ini yang kita jadikan tadi background video. Janganlah membunuh orang yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. La taqtulu nafsa wala taqtulun nafsa. Ini adalah yang keempat. Yang kelima ya. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu. Dan janganlah kalian membunuh nyawa manusia yang Allah haramkan, illa kecuali bilhaq, dengan cara yang benar. Apa nama cara yang benar? Melalui proses peradilan yang fair, yang adil, yang terbuka. Jadi orang tidak boleh divonis mati tanpa melalui proses pengadilan. Pengadilannya juga harus fair, artinya hakimnya tidak disogok, hakimnya tidak menerima suap, hakimnya tidak menerima bayaran-bayaran. Itu namanya illa bil haq. Tidak boleh. Jadi benar-benar orang itu dihukum mati karena terbukti secara meyakinkan bahwa dia merencanakan pembunuhan orang lain, sehingga dia harus dihukum dengan hukuman mati. Jadi itu yang disebut dengan bil haq, dengan cara yang benar. Dengan demikian, yang boleh menegakkan hukuman mati hanya siapa? Hanya negara. Kita ulangi, hanya negara, hanya kerajaan yang boleh menerapkan hukuman mati. Tidak boleh kelompok. Kita dengarkan dulu, adalah kelompok di Indonesia yang menerapkan hukuman mati kepada anggotanya, itu tidak boleh. Kalau ada kelompok yang menerapkan hukuman mati kepada anggotanya di dalam sebuah negara, pada dasarnya telah melanggar hukum negara. Yang menjadi persepakatan kita bersama adalah negara. Dengan demikian, tidak boleh ada yang memberikan hukuman mati kecuali melalui lembaga yang kita sepakati bersama yang namanya negara. Kalau kita tinggal di Indonesia, negaranya namanya Republik Indonesia. Kalau kita tinggal di Singapura, namanya Republik Singapura. Kalau kita tinggal di Malaysia, namanya adalah Kerajaan Malaysia. Jadi semua sesuai dengan negara di mana kita berada. Karena itu yang kita sepakati, itu persepakatan kita. Itu adalah ahad kita dalam berbangsa dan bernegara.
Jadi wala taqtulun nafsa, janganlah engkau membunuh. Maka kalau ada orang yang misalnya meletakkan bom di tempat yang umum, walaupun atas nama agama, jelas salah. Kita ulangi, salah. Itu adalah salah besar. Kenapa? Karena membunuh orang tanpa melalui proses peradilan. Jadi kata ayat ini, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh seseorang, satu jiwa yang Allah haramkan. Illa bil haqq, kecuali. Jadi kecuali dengan cara yang benar. Yang benar itu artinya melalui proses peradilan, karena yang bersangkutan telah membunuh orang atau melakukan kerusakan di muka bumi, semuanya itu adalah haram. Jadi allati harramallahu illa bil haqq. Inilah yang kelima. Kemudian ayat 151 ini ditutup dengan kata-kata dzalikum, yang demikian itu wasakum bihi, yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya. Jadi menggunakan kata wasiat kan berarti penting, karena kata wasiat itu adalah sakral. Yang demikian itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum taqilun, dan ini semuanya masuk akal karena ditutup dengan la'allakum taqilun, mudah-mudahan kalian menggunakan akalnya. Jadi artinya apa? Semuanya ini adalah bisa diterima dengan akal. Itulah sebabnya berkali-kali kita sampaikan dalam tadarus tadabbur kita, bahwa semua ajaran Islam kita adalah bisa dicerna oleh akal. Kalau ada yang mengatakan dan tidak bisa dicerna oleh akal, kita persilakan untuk membuat pertanyaan di majelis kita ini. Nanti kita akan tunjukkan bahwa pertanyaan yang kita anggap tidak masuk akal, selama itu adalah dalam Al-Quran, pasti bisa dibuktikan kemasuk akalannya. Jadi Al-Quran mengatakan la'allakum taqilun, mudah-mudahan kalian menggunakan akal. Jadi penekanannya adalah mudah-mudahan kalian menggunakan akal. Jadi lima unsur ini adalah semuanya masuk akal. Jadi kita ulangi, unsur pertama adalah syirik, tidak boleh syirik. Unsur yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah membunuh anak, tidak boleh. Yang keempat adalah tidak boleh membunuh orang lain. Yang kelima yang keempat tidak boleh melakukan perbuatan buruk, dan yang kelima tidak boleh membunuh siapapun juga, kecuali melalui proses peradilan. Hanya pengadilan atau mahkamah lah yang berhak menentukan orang itu boleh dibunuh atau tidak. Dan kita tahu yang namanya peradilan atau pengadilan atau mahkamah itu tidak langsung, tidak satu kali putus langsung bisa dihukum mati orang. Itu bertingkat-tingkat. Kalau di Indonesia, mungkin di Singapura dan Malaysia juga pasti sama. Di Indonesia 3 tingkatan. Yang paling di bawah dulu namanya pengadilan negeri. Kalau pengadilan paling di bawah mengatakan dia harus dihukum mati, dan yang bersangkutan keberatan boleh mengajukan banding namanya. Naik ke atas. Artinya apa? Tidak puas dengan keputusan hakim di tingkat pengadilan negeri tadinya. Maka dia banding ke atas, ya, dia naik ke atas di pengadilan tinggi namanya. Maka kemudian di pengadilan tinggi misalnya masih juga dihukum mati, dia tidak puas juga, keberatan lagi, maka naik ke atas lagi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia boleh sampai di atas. Bahkan nanti boleh sebelum dia dihukum mati meminta pengampunan kepada presiden. Kalau di Indonesia seperti itu. Jadi tidak gampang orang dihukum mati. Jadi tidak boleh tiba-tiba orang ditangkap terus dihukum mati, itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Jadi wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak boleh membunuh siapa saja yang Allah haramkan, kecuali dengan hak, artinya dengan proses peradilan yang fair, yang adil. Dan itulah yang diwasiatkan Allah kepada kita manusia, dan semuanya ini adalah masuk akal, rasional, logik, bisa diterima dengan akal pikiran kita masing-masing. Kata-kata ini jemaah sekalian ini banyak dalam Al-Quran. Artinya yang mirip, cuma satu-satu tentu kita tidak bisa ambil ayatnya karena tidak cukup waktu kita. Kita ambil satu contoh saja. Surat Musyawarah. Ya, surat Musyawarah, surat 42 ayat 36. Allah berfirman, "Fama utitum min syai'in", maka apa saja yang diberikan kepada kalian dalam bentuk apapun, dalam bentuk tubuh, dalam bentuk harta benda, dalam bentuk pangkat dan jabatan, dalam bentuk
tingkatan pendidikan, sekolah, apapun, termasuk suami, istri, anak-anak. Apa kata Tuhan? Apapun yang diberikan kepada kalian, min syai' dalam bentuk apapun. Kata-kata min syai' ini kita artikan dalam bentuk apapun. Famata'ul hayati dunia. Maka itu hanyalah untuk kesenangan kehidupan dunia. Kita punya properti untuk kesenangan kehidupan dunia. Tiba-tiba kita butuh uang, tidak punya uang cash, kita bisa jual properti kita, tanah kita bisa jual rumah kita. Itu namanya kesenangan dunia. Wa ma indallahi, tapi apa yang ada di sisi Allah khairun, itu yang lebih baik. Wa ma indallahi khairun. Jadi ini adalah di kehidupan dunia saja, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Wa abqa, dan kekal. Nah, apa yang ada di sisi Allah yaitu apa yang kita dapatkan di dunia ini dan digunakan untuk jalan Allah. Kita gunakan sekarang handphone kita untuk mengaji, maka ada nilainya. Dan nilainya itulah yang akan kita temukan nanti di sisi Allah. Kita gunakan waktu kita sekarang untuk tadarus dan tadabur, maka waktu kita akan punya nilai di sisi Allah dan akan kekal. Kita gunakan sekarang lampu listrik kita di rumah kita untuk belajar, maka kemudian akan punya nilai di sisi Allah SWT. Semua yang kita bicarakan tadi butuh pengeluaran, butuh kos. Bayar lampu, bayar handphone kita, pulsanya, dan sebagainya. Nah, itulah yang ada di sisi Allah, itulah yang tersimpan di sisi Allah. Wa baqa, dan itulah yang kekal. Tetapi berlaku bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Tuhannya. Walladzina, dan juga orang yang yajtanibuna kabairal itsmi, yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Kabair itu dosa-dosa besar. Kabairal itsmi, yang besar dari dosa-dosa. Kalau kita dosa-dosa besar. Wal fawahisya tadi ini, perbuatan buruk, perbuatan keji. Tadi kalau di Al-Qur'an kita di surat Al-An'am, zahiran wa batinan. Ya. Wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun. Jadi berdasarkan ayat ini, salah satu syarat untuk orang mendapatkan nilai di sisi Allah yang terbaik dan kekal adalah apabila mereka marah, memaafkan. Jadi supaya amarah ini bisa redup, memaafkan berdasarkan ayat ini. Maghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka memaafkan. Ini syarat untuk mematikan amarah. Jadi kalau kita punya amarah, gampang memaafkan orang yang dimarahi. Ya, selesai. Tapi kalau kita tidak maafkan, itu dengan dendam. Berubah menjadi dendam. Dan dendam itu menunggu apa? Menunggu kesempatan. Ketika kesempatan terjadi, maka yang fatal akan terjadi dan akan bisa berakibat sangat buruk di akhirat. Jadi wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka memaafkan. Kita balik lagi ke sini. Jadi tadi sudah 5 di sini ya. Sekarang kita masuk ke ayat 152. Ini gambar timbangan ya, mizan. Kemudian sekarang yang ke-6 ya, tadi kan 5. Wala taqrabu malal yatim. Ini yang ke-6. Ya. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati hartanya anak yatim. Ya. Jadi anak yatim artinya apa? Kita mendapatkan amanah anak yatim. Misalnya anak yatimnya saudara kita. Saudara kita meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, anaknya masih kecil-kecil. Dia punya harta benda, entah tanah, entah apalah, pokoknya punya properti, punya uang dan sebagainya. Maka uang itu, harta benda itu miliknya anak yatim ini. Nah, tidak boleh kita dekati harta anak yatim itu. Ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang benar. Apa artinya benar? Kita tidak mampu juga, akhirnya hartanya kita jualkan untuk menyekolahkannya. Karena kalau tidak disekolahkan, kasihan. Tapi nanti dicatat bahwa nanti hartanya ini kita gunakan, dijual sekian harganya, digunakan untuk membayar sekolahnya, memberikan kebutuhan-kebutuhan sekolahnya. Jadi wala taqrabu malal yatim, jangan pernah mendekati harta anak yatim. Ingat jelaskan, semua yang sangat fatal itu tidak mengatakan jangan memakan, tapi jangan mendekati. Seperti zina, la taqrabu zina ini, wala taqrabu malal yatim, jangan mendekati harta benda anak yatim. Yang ke-6. Illa billati yasan,
kecuali dengan cara yang benar tadi. Hatta yabluga syudda, sampai dia akil balik ataukah sudah sampai dewasa. Sudah mencapai usia dewasa dalam pengertian sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya dan hartanya, maka hartanya harus diberikan kepadanya. Tidak boleh ditunda-tunda oleh kita. Hartanya harus kita kembalikan kepadanya. Kita sampaikan, ini harta benda kamu yang diwariskan oleh orang tua kamu. Kita berikan kepadanya. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa'uful kaila wal mizana bil qisti. Yang keenam adalah, yang ketujuh, wa'uful kaila wal mizana wal qisti, yaitu memenuhi takaran dan timbangan. Mizan ini timbangan ya. Kalau kaila takaran seperti liter. Ya, takaran itu apa saja yang disepakati. Dulu tidak pakai literan orang, tapi pakai batok kelapa. Nah, itu bisa juga. Yang penting disepakati. Intinya kesepakatan. Jadi kita sepakat dengan batok kelapa yang dipotong, kita katakan berasnya sebatok kelapa berapa. Nah, itu yang kita sepakati. Harus dipenuhi dengan kesepakatan. Timbangan juga begitu dulu. Timbangan itu bisa pakai kilogram, bisa dengan apa saja yang kita anggap sepakati. Pakai seberat kelapa misalnya, kelapa disimpan di sebelahnya, kelapa apa, beras di sebelahnya, bisa. Jadi wa'aful kaila wal mizana bil qisti, artinya mafhum mukhalafahnya dilarang melanggar takaran dan timbangan. Jadi ini adalah yang ketujuh. Jadi yang ketujuh di sini adalah dilarang melanggar timbangan. Di sinilah berlaku berbagai macam hal yang terkait dengan korupsi biasanya. Karena ini bentuk sekarangnya, bentuk up to date-nya sekarang bisa dalam bentuk pembukuan, neraca dan sebagainya. Jadi penuhilah takaran, penuhilah catatan pembukuan sesuai dengan yang sebenarnya. Wal mizan, begitu juga dengan pertimbangan. Jadi wa'aful kaila wal mizana bil qisti, tidak boleh melanggar takaran dan timbangan. Jadi masyarakat muslimin, dari sini kita lihat bahwa yang namanya transaksi, ini kan transaksi, kalau takaran dan timbangan adalah transaksi. Transaksi itu dalam bahasa modern masuk dalam wilayah ekonomi. Ya. Ekonomi terutama ekonomi mikro biasanya. Masalah finansial. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam kita tidak hanya mengatur sholat, tidak mengatur puasa. Dan ini menunjukkan bahwa pasar pun adalah diatur oleh Islam. Jadi kalau ada hadis mengatakan bahwa tempat yang paling buruk menurut malaikat adalah pasar, itu jelas hadisnya harus dipertanyakan. Kenapa? Karena ini semuanya diatur dalam agama. Urusan al-kaila wal mizan ini kan urusan pasar, urusan market. Dan yang namanya pasar sekarang sudah dua macam. Ada pasar fisik, ada pasar non fisik. Ya, pasar fisik itu kalau kita pergi ke pasar yang banyak orang, ada toko-toko di sana, ada penjual-penjual. Nah, ada lagi pasar yang lain misalnya pasar bursa misalnya, itu pasar juga, market juga. Pasar apa namanya sekarang online itu pasar juga, nggak kelihatan, tapi kita bisa bertransaksi di sana. Pokoknya di pasar manapun tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh mengurangi kualitas. Ya, salah satu penyebab tertinggalnya sebuah sistem perdagangan adalah kalau pada perdagangan itu banyak sekali tidak memenuhi kualitas, sehingga konsumen dirugikan. Begitu konsumen dirugikan, mereka akan meninggalkan. Jadi wa'aful kaila wal mizana bil qisti. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan ini pasti kita mampu lakukan. Kenapa? Allah tidak akan membebankan kepada kita yang tidak sanggup kita pikul. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu. Jadi yang kedelapan adalah wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berbicara fa'dilu. Ini yang kedelapan. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berbicara maka harus adil. Walau kana dza qurba, walaupun itu merugikan orang dekat kita. Walaupun berbicara tentang siapapun, kita harus berbicara. Ya, jadi Al-Qur'an mengatakan kalau kalian berbicara jangan kalau keluarga dekat ditutup-tutupi kekurangannya, orang lain dibuka kekurangannya. Ini tidak adil namanya. Jadi oleh sebab itulah sebaik-baiknya di dalam pembicaraan itu adalah yang objektif. Dan ini banyak ayat yang mendukung ini sebetulnya. Ya, cuma waktu kita tentu tidak cukup. Sekarang baru sampai 152. Jadi wa iza qultum fa'dilu, apabila berbicara adilah. Mafhum mukhalafahnya artinya apa? Kan tadi haram kayak diharamkan. Berarti haram kita berbicara
dengan berisi aniaya terhadap orang lain. Mau bicara itu mengorbankan orang. Ya, kalau kita berbicara mengorbankan orang lain, termasuk jemaah sekalian, tidak boleh bercanda dengan mengorbankan orang lain. Jadi kalau kita bercanda boleh saja, tetapi jangan menjadikan orang lain sebagai candaan dengan mengorbankannya. Artinya kita bercanda tetapi mengorbankan orang lain, menjadikan orang lain sebagai korban, menjadi orang yang disalahkan, menjadi terguling. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi wa idza qultum fa'dilu. Sedemikian luasnya agama mengatur. Jadi ini adalah menyangkut masalah adab sosial, sosialita. Ini adalah fa idza qultum fa'dilu. Kalau berbicara harus adil. Jadi makanya jemaah sekalian, kita dalam berbicara itu sedapat mungkin bisa mengendalikan lisan kita. Jangan seenak-enaknya kita berbicara tanpa kontrol. Karena kalau kata-kata sudah keluar, kata para arif bijaksana, itu sudah bukan milik kita lagi. Begitu kita sudah berbicara, berarti kita telah memberikan hak kepada orang lain untuk menginterpretasikan setiap huruf, kata, kalimat yang keluar dari mulut kita. Dan interpretasi mereka kita tidak bisa kendalikan. Ya. Oleh sebab itulah Nabi mengatakan, kalau berkata-kata pikir baik-baik. Ya. Nabi mengatakan kalau mau berbicara, kalau mau bercakap-cakap, maka harus dipikirkan baik-baik. Bercakaplah, berkatalah dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu, lebih baik diam. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata, bercakap-cakap yang benar saja, yang baik-baik saja. Kalau tidak sanggup, maka lebih baik diam saja. Jadi wa idza qultum fa'dilu, apabila berbicara adil. Ini yang ke-8. Walau kana dza qurba. Wa bi ahdillahi aufu, dan kepada ahad Allah. Ini ahad. Janji kita kepada Allah, yaitu janji kepemimpinan kalau ahad. Jadi wa bi ahdillahi aufu, penuhilah. Penuhilah. Jadi ini adalah yang ke-9. Ya. Wa bi ahdillahi aufu. Zalikum wasaqum bihi. Nah, sama tadi di atas. Zalikum, yang demikian itu, wasaqum bihi, yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum, mudah-mudahan kalian tadzakkarun. Tadzakkarun itu artinya bisa mengambil pelajaran. Bisa juga mengingatkan tentang syahadat batin kita sebelum kita lahir. Itu tadzakkarun. Jadi kita bicarakan di sini sesuai dengan hati nurani. Kalau yang pertama tadi, la'allakum taqilun, berarti sesuai dengan akal sehat. Kalau di sini sesuai dengan hati nurani. La'allakum tadzakkarun. Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, mudah-mudahan kalian tetap eling. Mudah-mudahan dengan ini kalian tetap eling. Artinya apa? Jangan sampai melanggar ini. Karena semuanya tadi ini adalah diharamkan Allah. Ya. Jadi la'allakum tadzakkarun. Mudah-mudahan kalian selalu eling, selalu ingat. Selalu berzikir. Jadi ini adalah yang 9. Dan ya seperti ini juga bandingannya dalam Al-Quran lumayan banyak. Kita bisa lihat di sini surat Al-Araf. Ya. Ini adalah tentang mizan tadi. Ingat jemaah sekalian, ada nabi yang diutus khusus untuk membenahi tata kelola perniagaan, perdagangan, atau ekonomi. Yaitu siapa? Ya, Nabi Syuaib. Wa ila Madyana, ini surat Al-Araf ayat 85. Wa ila Madyana, dan kepada negeri Madyan diutuslah saudara mereka, akhahum, yang seorang nabi bernama Syuaiban, Nabi Syuaib. Qala, Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, kaum Madyan, ya qaumi, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah. Jadi sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada apapun selain daripada Allah. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Dengan diutusnya saya kepada kalian, kata Nabi Syuaib, telah datang kepada kalian penjelasan kitab suci, ajaran dari Tuhan kalian. Apa inti ajaran setelah tauhid tadi? Ini tauhid. Yang pertama adalah fa'auful kaila wal mizan, yaitu penuhilah takaran sesuai dengan perjanjian, wal mizan, dan juga timbangan.
Jadi ini yang selain daripada ini tadi, kalau yang di atas ini pakem ya, semua nabi sama. Nah, yang berbeda-beda pada setiap nabi adalah tugas-tugas khususnya. Tugas khususnya Nabi Syuaib adalah fa'auful kaila wal mizan. Penuhilah takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya. Jangan pernah merugikan manusia sesedikit apapun. Ulangi lagi, jangan merugikan manusia sedikit apapun. Masyiral muslimin, kalau di masyarakat kita lihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Sementara agama kelihatan ramai, orang berhaji banyak, masjid-masjid di mana-mana, menara-menara masjid tinggi-tinggi. Kalau saya ditanya kenapa bisa begitu, saya katakan agama tidak bisa lagi menghentikan kekacauan-kekacauan sosial atau pelanggaran-pelanggaran. Bahkan haji juga dimanipulasi. Apa sebabnya? Karena dari awal agama sendiri juga diatur dengan cara melanggar. Lo bisa cobalah lihat hukum mana, ayat mana, hadis mana, dan hukum positif mana, undang-undang negara mana yang membolehkan orang berdiri di tengah jalan umum. Jawabannya tidak ada, karena itu berbahaya, membahayakan dirinya dan orang lain. Bahkan untuk menyeberang pun tidak boleh sembarang menyeberang, harus ada zebra cross-nya, harus ada tandanya. Apalagi berdiri di tengah jalan, itu tidak boleh. Setelah berdiri di tengah jalan, pasang drum pula. Mudah-mudahan ikhwan kita di Malaysia dan Singapura tahu drum. Ya, drum. Saya nggak tahu apa kalau di sana. Drum. Ya tempat, apa itu namanya itu? Tempat minyak biasanya itu drum. Minyaknya kosong, simpan di tengah jalan. Ya. Kaleng besar ya. Jadi drum itu kaleng besar. Nah, di Indonesia aja mas kalian. Di Indonesia, kalau di Malaysia kemarin saya nggak pernah lihat. Tapi kalau di Indonesia banyak sekali. Di tengah jalan untuk orang bangun masjid, dipasang drum di tengah jalan. Di samping drum itu ada orang duduk. Coba. Siapa yang mengatakan ini benar? Ini berbahaya. Mengambil jalan. Tetapi ini dilakukan untuk apa? Untuk membangun masjid. Kenapa? Karena masjid menjadi semacam proyek. Kalau memang masyarakat situ butuh masjid yang besar, ya harusnya masyarakat itulah yang bergotong royong memperbaiki masjidnya. Ya, kenapa? Yang butuhkan masyarakat situ. Makanya sebetulnya dalam agama kita itu harus masyarakat yang membangun masjid, bukan masjid mencari umat. Ya. Umat yang membangun masjid, umat setempat. Makanya kita lihat Nabi ada membawa jemaah dari Mekah, digabung dengan yang ada di Madinah, Ansar namanya, mereka banyak, barulah pertama kali Nabi bikin masjid, namanya Masjid Quba. Kamu gitu jemaah sekalian. Selama jemaah tidak butuh masjid, ya kenapa masjid harus bikin masjid? Ya, Nabi di Mekah tidak pernah bikin masjid. Nabi di Mekah apa? Pengajiannya, acara kegiatan keagamanya di rumah-rumah, terutama rumahnya Arqam yang agak di luar kota, supaya tidak mengganggu. Tapi sekarang ini mas kita terbagi, masjid dibangun sedemikian mewahnya dengan cara menyimpan drum-drum di tengah jalan. Dan ini sudah melanggar jemaah sekalian. Tetapi negara takut menegurnya karena ini menyangkut masalah agama. Ya. Sensitif. Kita menyampaikan ini karena kita bicara agama. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan, jangan kau berdiri di tengah jalan. Ya. Di sini dikatakan, la tabkhasun nas, jangan merugikan manusia, itu jalannya orang, lalu lalang. Jalan itu buat lalu lintas. Ya. Bukan buat orang duduk-duduk, apalagi menyimpan drum. Ya. Jadi, wala tabkhasun nas asya'ahum. Janganlah merugikan manusia. Ini anas ini manusia secara keseluruhan. Bukan wala tabkhasul muslimin, bukan wala tabkhasul mu'minin, tapi seluruh manusia apapun agama dan kepercayaannya tidak boleh dirugikan. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Kata asya'atum sesuatu apapun. Dengan apapun tidak boleh dirugikan. Wala tufsidu fil ard, dan jangan bikin kerusakan di muka. Jadi mirip-mirip tadi. Ba'da islahya, karena Allah memberikan kepada kita dengan dalam keadaan yang baik. Dzalikum khair lakum, itu yang terbaik bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Itu kata siapa? Kata Nabi Syuaib tadi kepada kaumnya. Diabadikan di dalam Al-Quran, berarti telah menjadi ajaran Islam. Jadi walaupun itu dari Nabi Syuaib, tapi karena diambil dalam Al-Quran namanya diratifikasi, maka menjadi hukum Islam.
syariat Islam bahwa tidak boleh merugikan manusia sesedikit apapun juga, maka berdiri di tengah jalan itu tidak boleh. Kalau kita ingin membuat acara, jangan di jalanan umum. Jalanan kompleks baru boleh. Kita minta izin kepada semua orang kompleks. Melalui Pak RT-nya, Pak, boleh nggak saya tutup dulu jalan, mau bikin kawinan, hajatan. Nah, seperti itu. Ya, harus minta izin juga menyampaikan, karena rugikan orang jemaah sekalian. Orang nanti jadinya muter-muter. Ya. Jadi harus sepengetahuan penduduk setempat yang diwakili nanti oleh RT-nya. Tapi kalau jalan umum, jalan provinsi, jalan jalan negara, ya tidak bisa, karena semua orang harus lewat di situ. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian, agama harus berbicara tentang peradaban. Kita kembali lagi ke sini. Jadi sudah 9 tadi Pak Uya, jadi ingat sudah 9. Ya. Sekarang kita masuk ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Mana yang ditunjuk? Yang 9 tadi. Jadi kata-kata hadza di sini adalah yang 9 tadi. Karena kan tadi syariat tuh. Yang kita sebut dengan 10 commandment, tapi baru 9. Di mana 10-nya? Nanti kita lihat. Anna hadza sirati, ini jalanku, kata Tuhan di sini ada ya. Ya-nya di sini artinya tidak perlu ditulis, tapi maksudnya ada ya di sini. Ya mutakalim, itu inilah jalanku. Kata ku-nya siapa? Allah. Makanya di sini dikasih huruf besar di sini ini. Ku, ya. Hadza sirati, inilah jalanku. Jadi jalan Tuhan tadinya itu di atas. Sirati mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ya. Ikutilah jalan yang lurus ini. Ya. Jadi yang namanya jalan lurus tidak hanya ibadah mahdas seperti sholat, puasa, nggak ada tadi di situ. Coba di atas yang 9 tadi, apakah ada puasa? Tidak ada. Apakah ada sholat? Tidak ada. Apakah ada berhaji? Tidak ada. Semuanya adalah tindakan sosial, kecuali mungkin adalah syirik. Ya, tapi yang lain itu orang tua dan sebagainya itu adalah sosial. Baru kemudian wala tattabi'u subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'u subula, inilah yang ke-10 ya. Jadi 10. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Allah yang 9 tadi. Jadi yang ke-10 adalah wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan lain. Apa sebabnya? Kalau kalian mengikuti jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kamu akan terdeviasi. Kata tafarraqa di sini kita artikan terdeviasi ya. Tersimpangkan ya, menyimpang dari jalannya lurus tadi. Tadi di atas sirati mustaqimah. Jadi wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum, karena akan menyimpangkan, mendeviasi kalian an sabilihi, dari jalannya. Baru ditutup sama tadi. Jadi di sini cuma 10 ya. Dzalikum wasaqum bihi. Jadi sama. Jadi 151 tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. 152 tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Sekarang 153. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi di sini mudah-mudahan kalian bertakwa. Yaitu benar-benar hanya mengikuti jalan Allah saja, bukan jalan yang lain. Jadi jemaah sekalian, bagaimana agama bisa tegak kembali ketika cara menegakkan agama pun sudah dari awal salah. Sudah dari awal salah. Agama sekarang, ilmu agama terutama, menjadi ilmu yang sangat-sangat mahal. Memang aslinya ilmu agama itu paling mahal sebetulnya. Tapi para agamawan tidak perlu berharap kepada selain Allah. Ingat, salah satu tanda agamawan yang benar adalah, tadi dimulai dari yang di atas tadi, tidak boleh ada apapun dalam jiwanya. Sehingga tidak boleh tidak boleh meminta dan mengharap selain kepada Allah. Ya, tidak boleh meminta dan mengharap kepada Allah. Nanti Allah SWT yang menyelesaikan semuanya. Banyak caranya Tuhan. Apa sebabnya? Karena siapa yang bekerja sebagai penyampai agama,
pada dasarnya orang itu telah bekerja di jalan Tuhan tadi. Bekerja maksudnya menjadi semacam karyawannya Tuhan, officernya Tuhan. Jadi wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Kita lihat ayatnya di sini. Surat Al-Araf juga ya. 73. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Jadi ittabi'u kan tadi dikatakan di sini wala tattabi'u ini, wala tattabi'u, la tattabi'u subul. Apa yang harus diikuti? Ingat kata-kata la tattabi'u itu beberapa ayat kita sudah bahas seperti wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi dengan demikian jalan-jalan selain daripada Allah, jalan Allah adalah khutuwati syaitan. Jadi wala tattabi'u subula, ada juga wala tattabi'u ahwa'ahum, itu banyak. Jadi segala sesuatu yang tidak sejalan dengan Allah adalah ahwa, hawa nafsu. Adalah subul, jalan-jalan yang menyimpangkan kita dari jalannya. Nah, tapi intinya apa? Intinya adalah kitab suci Al-Quran. Mari kita lihat ayat berikut ini. Ittabi'u, karena ada kata-kata la tattabi'u, maka apa yang harus kita ikuti? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Maka ikutilah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, yaitu kitab suci Al-Quran kalau sekarang. Jadi ikutilah Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u, dan jangan, ini larangan. Jadi ini adalah perintah, ini larangannya. Ini adalah amarnya, ini adalah nahinya. Ittabi'u, ikutilah. Wala tattabi'u, jangan ikuti. Yang diikuti apa? Ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang tidak diikuti? Min dunihi, selain daripadanya. Selain daripada ma unzila ilaikum mir rabbikum. Jadi wala tattabi'u min duni auliya. Jangan jadikan selain daripada Al-Quran sebagai bimbingan. Aulia kita artikan sebagai pemimpin atau bimbing, yang membimbing, yang mengarahkan. Jadi biarkanlah diri kalian diarahkan oleh kitab suci dan jangan oleh selain daripada kitab suci. Jadi wala tattabi'u min duni auliya. Cuma kata Tuhan, qalilan ma tadhakkarun. Sayangnya sedikit sekali yang bisa mengambil pelajaran. Artinya inilah yang paling banyak dilanggar, yaitu tidak mengikuti kitab suci Al-Quran, dan ini sejalan dengan surat Al-Furqan ayat 30 yang sering kita angkat ketika Rasulullah mengadu di hadapan Allah dengan kata-kata wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Nah, sama dengan ayat ini. Wala tattabi'u min duni, selain daripada ma unzila ilaikum min rabbikum. Sayangnya kata Tuhan, qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali orang bisa menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pelajaran. Sehingga agama dibangun tidak based on daripada kitab suci Al-Quran. Lalu atas dasar apa itu tadi? Atas dasar kepentingan pragmatis pengurus-pengurus masjid atau DKM masjid yang hanya ingin melihat fisiknya masjid saja. Ingat, tidak sedikit semua. Tidak sedikit daripada DKM masjid, programnya di kepalanya hanya fisiknya masjid. Padahal tugasnya sebetulnya DKM masjid adalah memakmurkan masjid. Apa namanya memakmurkan masjid? Bagaimana caranya masjid itu menjadi pusat spiritual, intelektual, dan kultural. Kalau istilah lainnya menggunakan bahasa Inggris mungkin bagaimana caranya masjid itu menjadi center of excellence, pusat keunggulan. Percuma banyak masjid tetapi kemudian kualitas masyarakat di sekitarnya tidak ada. Harusnya masjid itu menjadi center of excellence, seperti masjidnya Nabi di Madinah itu menjadi melahirkan generasi-generasi yang luar biasa yang kemudian membangun peradaban baru, menjadi alternatif terhadap peradaban besar sebelumnya, yaitu Persia dan Romawi. Bukan peradaban ritual saja. Bukan hanya kaum yang hanya ahli dalam bidang ritual, tapi ahli dalam segala-galanya. Jadi Al-Quran mengatakan, wala tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. Kita maju lagi.
Jadi ini adalah yang ke-10 ya. Jadi sudah 10 sudah lengkap jemaah sekalian. Nanti ayat 154 sudah pindah. Jadi cuma 3, 151, ada berapa tadi? Ada 5 yang diharamkan Allah. Ayat 152 ada 4, jadi 9. Dan 153 ada 1, yaitu wala tattabi'us subula fatafarraq ya. Sebetulnya ini sama dengan ini ya. Sekarang 154. Baru tiba-tiba bicara tentang Nabi Musa. Karena tadi kan dari ajaran Nabi Musa sebetulnya. Ini yang kita lihat videonya ini adalah orang Yahudi yang membaca Taurat atau membaca kitab suci mereka. Ya. Taurat atau Tanakh. Ya. Summa kemudian ataina Musa al-kitab. Jadi setelah berbicara tadi itu, kemudian ataina akan berikan kepada Musa al-kitab, kitab suci. Tamaman. Jadi sempurna juga. Jadi kitab sucinya Musa sempurna juga, berarti sebetulnya sama dengan ajaran kita. Kata-kata tamaman. Ya. Summa ataina Musa al-kitab tamaman. Sempurna. Ya. Jadi kami memberikan kepada Musa itu kitab suci, yaitu Taurat yang sempurna juga. Ya. Semuanya ada di dalamnya. Jadi artinya 10 perintah Tuhan yang 10 tadi itu bukan hanya sebetulnya kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi sebelumnya juga. Ya, kepada nabi-nabi sebelumnya, contohnya misalnya Nabi Syuaib juga kan tadi. Ya, Nabi Syuaib itu lebih tua sedikit daripada Nabi Musa. Kalau berdasarkan cerita yang biasa kita angkat, ya Nabi Musa itu adalah menantu daripada Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib punya anak perempuan 2, salah satunya dinikahi oleh Nabi Musa. Summa ataina Musa al-kitab tamaman. Sempurna juga. Ini tamaman ini sama ketika Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, pada saat Nabi menjelang wafat, setelah kasus Ghadir Qum, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmam. Atmam itu dari kata tamam. Wa atmamtu alaikum nikmati. Wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi tamaman di sini. Ya. Summa ataina Musa al-kitab tamaman. Alalladzi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa hudan wa rahmatan. Kami berikan kepada Musa kitab suci yang sempurna. Alalladzi, kepada orang yang ahsana, yang paling baik. Jadi kitab suci itu sebetulnya adalah untuk orang berbuat baik. Kata-kata ahsana di sini untuk menjadi yang terbaik. Jadi kitab suci ini tujuannya agar kita menjadi ahsana. Wa tafsilan likulli syai', dan kitab suci ini sama dengan Al-Qur'an juga. Tafsilan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Jadi ini adalah menjelaskan tafsil likulli syai', segala sesuatu. Jadi lagi-lagi kitab suci itu bukan hanya menjelaskan puasa, salat, haji, bukan. Menjelaskan segala sesuatu, semua entitas, semua hal dalam kehidupan ini terjelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa tafsilan likulli syai'in, penjelasan terhadap segala sesuatu. Wahudan, dan kemudian sebagai hudan, petunjuk. Warahmatan, sebagai rahmat. Ini sama dengan Al-Quran juga. Tentang Al-Quran saya dikatakan wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Atau zalikal kitab Arabi hudan lil muttaqin. Tafsir al-kulli juga Al-Quran ada ayatnya. La'allahum, mudah-mudahan mereka, terutama mereka yang membaca kitab suci ini, jadi hukumnya di sini kepada yang membaca kitab suci ini ya. Sini. Lalu mudah-mudahan mereka membaca kitab suci ini biliqa'i rabbihim, dengan perjumpaan dengan Tuhannya, yu'minun, mereka beriman. Ya. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Tujuan Al-Quran itu adalah supaya kita ma'rifat kepada Allah. Apa bukti kita ma'rifat kepada Allah? Liqa. Liqa itu adalah menyatu. Liqa itu berjumpa. Kalau kita berjumpa dengan Allah, seperti kita berjumpa antara satu orang dengan orang lain, itu tidak menyatu. Dan itu artinya ada 2 space. Space-nya untuk yang kita temui, dan space-nya kita yang menemui. Dan itu artinya ada dualitas. Dan itu syirik. Ya. Jadi kata liqa rabbihim itu tidak berlaku pemahaman seperti itu. Jadi kalau liqa itu adalah rabbihim, kalau seorang hamba yang liqa kepada Tuhannya artinya apa? Dia fana di dalam Rabb-nya.
Jadi dia fana di dalam kebaqaan Tuhannya. Makanya tadi di atas dikatakan bahwa yang ada di sisi Allah itulah yang khair dan abqa, yang kekal. Jadi kalau kita ingin kekal, maka kita harus fana. Tidak boleh ada dua kekal. Hanya satu yang kekal, yaitu kita. Kalau kita ingin kekal, masuklah ke dalam kekalan Allah. Caranya bagaimana? Memfanakan diri kita. Makanya sudah biliqa'i rabbihim yu'minun. Ketika berbicara tentang khusyuk pun juga menggunakan kata biliqa'i rabbihim. Di dalam surat apa namanya? Surat Al-Baqarah misalnya. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah. Ya. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ayatnya 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Isti'analah kalian dengan sabar dan salat. Wa inna, sungguhnya sabar dan salat itu lakabiratun, atau salat yang disifati oleh sabar itu benar-benar berat. Illa, kecuali alal khasyin, bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang khusyuk itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yazunnuna, yang yakin, annahu, bahwa mereka pada saat sholat itu mulaku dari kata liqa, mulaku rabbihim. Jadi sholat itu artinya apa? Kalau Nabi itu kan setiap saat liqa. Kalau kita minimal, kalau tidak bisa setiap saat, di dalam sholat kita liqa rabbih. Nih, mulaku rabbihim, yang yakin pada saat dia sholat ini, yazununa, yakin pada saat dia sholat, mulaku, dia liqa dengan Tuhannya. Ya. Artinya apa? Dia fana di dalam Tuhannya. Wa annahu ilaihi rajiun, dan memang tidak ada yang kekal selain daripada dia. Semuanya adalah relatif, semuanya adalah fana, semuanya berasal dari dia, dan ilaihi rajiun, dan pada akhirnya kembali lagi kepada dia. Jadi ini adalah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di dalam ya, surat Araf, ya. Surat Hud, ya. Jadi summa ataina Musal kitaba tamaman alal ladzi ahsana wa tafsila li kulli syai' wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Jadi kita lihat di sini, ya. Ya, jadi ada walaqad ataina Musa, ini surat Hud, ya. Walaqad ataina Musa al-kitaba faktulifa fihi, kan tadi dikatakan di sini kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa kan tamaman, sempurna. Tapi apakah sempurnanya kitab suci itu lantas menjamin kesempurnaan manusia mengimaninya? Jawabannya tidak, tergantung kita. Maka banyak orang yang mengimani kitab suci sebagai kitab yang sempurna, tapi dirinya tidak sempurna. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Membaca kitab suci tetap terjadi persengketaan, perseteruan. Coba ya kita lihat di sini. Walaqad ataina Musa kitabah, kami telah berikan Musa kitab suci. Yang tadi dalam surat Al-An'am tamaman, sempurna. Tapi apa kemudian terjadi? Fakhtulifa fihi, tetapi mereka tetap berselisih di dalamnya. Ini ada di sini kata berselisih, maka mereka berselisih di dalamnya. Nah, walaula kalimatun sabaqat, kalau bukan karena satu kalimat yang telah berlalu, maksudnya yang telah Allah tetapkan. Sejak Allah menciptakan alam semesta, Allah simpan satu kalimat, kalimatun min rabbika, dari Tuhan laku dia bainahum. Jadi ada kalimat yang akan datang menyelesaikan semua ikhtilaf ini. Ya. Wa innahum, sungguhnya mereka lafi syakkin, benar-benar berada dalam keraguan. Jadi tidak sampai pada tingkat yakin. Mereka yang mengimani tadi kitab suci itu lafi syakkin, benar-benar berada dalam syakkin, syak minhu, daripada kitab suci, murid dan bimbang. Nah, inilah yang menyebabkan orang tidak terbimbing oleh kitab suci. Kenapa? Ada syak, ada ragu. Mana buktinya ragu? Mungkin kalau ditanya, apa kamu ragu? Tidak, saya mengimani. Tapi faktanya hampir jarang dikutip atau dibahas Al-Quran secara sistematis dan berurutan. La fi syakki minhu murid. Ya. Kita ayat terakhir.
Dan yang terakhir 155 adalah Al-Quran. Inilah Al-Quran. Nampaklah enggak. Enggak lah. Wahada kitabun, dan inilah Al-Quran, sebuah kitab. Wahada, dan inilah kitabun, sebuah kitab. Ya. Jadi dan inilah sebuah kitab, yaitu Al-Quran yang Bapak baca ini, yang kita baca sekarang surat Al-An'am diantaranya adalah sebuah kitab suci, anzalnau, yang kami menurunkannya, kata Tuhan, mubarakun, yang penuh keberkahan. Jadi kalau mau terberkahi, baca kitab suci ini. Ya, makanya Bapak sekalian, insya Allah dengan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan membaca, mentadaburi Al-Quran, maka Allah akan memberkahi semuanya. Karena dikatakan, hadza kitabun, inilah sebuah kitab Al-Quran, ini Al-Quran, ya. Ini adalah Al-Quran. Anzalnau, kami menurunkannya, mubarakun, yang penuh dengan berkah. Fattabihu, maka ikutilah dia. Sama tadi pembahasan kita sebelumnya, ketika berbicara tentang 153, wala tattabi'u, jangan mengikuti yang lain, fatafarraqu, nanti kamu akan tafarruq, terpisah dari jalannya, ansabilihi. Maka fattabi'u, ikuti kitab suci saja. Jadi coba kita lihat dari atas Pak Usklan, 151 sampai 153 tadi apa? 10 commandment, 10 perintah Tuhan tadi yang dilarangkan. Perintah juga larangan, perintah untuk tidak melakukan tadi. Makanya tadi ada yang dalam bentuk perintah, mukhalafahnya baru kita katakan itu larangan. Jadi fattabi'u, maka ikutilah dia. Fattabi'u. Jadi 151 sampai 153 adalah 9. Maaf, 10 larangan Tuhan. 10 commandment. Kemudian yang ke 154 tadi apa? Taurat. Sekarang adalah Al-Quran. Jadi ujung-ujungnya adalah kitab suci. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqu la'allakum turhamun, karena hanya dengan mengikuti Al-Quran baru bertakwa kalian akan dirahmati. La'allakum turhamun. Jadi ini adalah satu, ya, ini adalah satu, ikuti Al-Quran, kembali ke sini Al-Quran. Ya. Yang kedua ini bertakwa. Ya. Fattabi'uhu, satu, yang kedua bertakwalah, la'allakum turhamun, dan kalian dirahmati. Dan ini kita bisa lihat ayat berikut ini. Ya, kita lihat surat Ibrahim. Allah berfirman, Alif Lam Ra. Ini sama mirip tadi dengan ini ya. Kitab juga, ini juga kitab juga. Tapi ini kitab suci Al-Quran. Kalau tadi ini kan Nabi Musa ya. Alkitab. Kalau ini adalah Al-Quran tadi. Sama tadi 155. Alif Lam Ra, kitabun. Ini adalah sebuah kitab suci. Ini maksudnya Al-Quran. Ya, jadi ini Al-Quran. Alkitab Al-Quran maksudnya. Kitabun anzalnahu, yang kami turunkannya, ilaika, kepada kaum Muhammad. Untuk apa Al-Quran ini? Ya, ini kan Al-Quran. Li, untuk. Jadi li-nya ini adalah untuk. Tukhrija, agar engkau mengeluarkan an-nasa, manusia, minaz zulumati, dari kegelapan. Ila nur, kepada cahaya. Jadi tujuannya Al-Quran apa? Mengeluarkan manusia dari kegelapan. Maknanya, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, kita akan tetap berada dalam kegelapan. Jadi kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur bi'idzni rabbihim, atas izin Tuhan, ila siratil azizil hamid. Jadi dengan keluar dari kegelapan menuju cahaya atas izin Allah, barulah kita sampai kepada siratal mustaqim atau siratil azizil hamid. Jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sama dengan siratal mustaqim, sama saja. Siratullah, siratal mustaqim, siratal azizil hamid, sama saja. Jadi ini yang membuat bisa kita sampai ke sana ya. Surat 38, surat Sad ya. Ayat 29, Allah berfirman, kitabun, ini adalah sebuah kitab suci Al-Quran. Anzalnahu, kami menurunkannya, ilaika, kepadamu. Ini mirip tadi surat Ibrahim. Kitabun anzalnahu ilaika, ini juga
Sad. Sad ini surat 38 ayat 29. Al-Quran ini adalah kitabun, sebuah kitab. Anzalnahu, yang kami menurunkannya, ilaika kepada Muhammad. Mubarakun, yang terberkahi. Untuk apa? Untuk apa Al-Quran? Lihat baru untuk kita tadaburi ini. Lihat baru untuk mereka tadaburi. Ya. Jadi lihat baru tujuannya Al-Quran untuk ditadaburi. Bukan untuk dihafal saja. Bukan hanya untuk dibaca, menghilangkan kegundahan dalam hati saja, tapi untuk ditadaburi. Lihat baru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya ini, ayat-ayatnya. Makanya atas dasar ayat inilah atau ayat-ayat semacam inilah kita bikin namanya tadabur ini. Jadi apa yang kita lakukan hari Senin, Rabu, dan Jumat itu bukan ciptaan kita, itu perintah Allah nih. Lihat baru supaya mereka mentadaburi. Cuma mohon maaf jemaah sekalian terbahagia, kita tidak bisa terlalu luas karena waktu kita tetap akhirnya dibatasi oleh waktu. Bisa saja kita banyak, tetapi mungkin kita bahas dalam satu kali pertemuan cuma 1 atau 2 ayat. Kalau 1-2 ayat kita sudah hitung sampai sekian puluh tahun ke depan belum tamat. Ya, kita sudah hitung dulu dengan 3 kali pertemuan seminggu, dan setiap kali pertemuan 5 ayat itu butuh sekitar sekian tahun ke depan baru selesai. Jadi demikian besar luasnya Al-Quran sebetulnya. Cuma sayang Al-Quran hanya dibaca untuk mendapatkan pahala saja. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Di surat Sad dikatakan bahwa afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi liyadabbaru ayati, untuk mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatazakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang mempunyai akal sehat, ulul albab, bisa mengambil pelajaran penting daripadanya. Jadi tadabbur akan melahirkan pelajaran dalam diri kita masing-masing, dan orang mentadabburi Al-Quran adalah orang yang harusnya menggunakan akal pikirannya. Kalau tidak menggunakan akal pikiran, ya tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah sekalian. Jadi ayat-ayat seperti ini kita lihat di dalam Al-Quran mengingatkan kita betapa sebetulnya kita umat Islam ini bersyukur karena kita diberikan kitab suci yang benar-benar luar biasa ya. Tidak sedangkal yang kita bayangkan, tidak sesempit yang biasa kita lihat dari praktek-praktek umat Islam. Seakan-akan Islam itu hanya sholat di masjid, hanya puasa di bulan Ramadan, hanya berhaji ke Baitullah. Islam itu dalam mengatur segala-galanya. Dari 10 perintah Tuhan tadinya kita lihat, hampir semua dalam kehidupan kita diatur. Luar biasa. Dan semuanya menyangkut masalah yang sangat penting. Orang tua, anak, orang lain tidak boleh diganggu, dibunuh, dan sebagainya. Anak yatim, semuanya diatur. Ya, dan itu semuanya adalah menyangkut hal-hal yang terkait dengan tertib dan tatanan sosial. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran daripadanya, dan kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang kita baca. Tapi kalau ada yang keliru, yang khilaf, dari kekurangan dan kecacatan pengetahuan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fiik. Baik, astagfirullah. Ustaz, boleh ke ayat 153 tercantum dengan 155 dan terkait langsung kepada pembahasan 147, bermaksud bahawa sebesar-besarnya rahmat Allah untuk umat manusia ni agar selamat dunia akhirat adalah siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim ini berpandukan pada jalan Quran, membawa keberkatan kehidupan kita dunia akhirat tadi. Dan inilah rahmat yang kita jangan terlepas pandang, compare dengan makan, minum, anak, isteri dan sebagainya. Because yang menyelamatkan kita bukan yang tadi tu, tapi yang siratul mustaqim tadi. Barakallahu fiik. Beri pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita kumpulkan semua ayat-ayat yang disebutkan Pak Nur tadi, ini adalah 153,
Terus kemudian tadi juga adalah 155, kita lihat yang terakhir ini, dan juga 147 sebelumnya di sini kita lihat ya, 147 di sini ya. Ini juga adalah pain katabu kafakul rabbukum zur rahmatin dan seterusnya. Intinya adalah satu, yaitu jalan lurus ya. Intinya adalah jalan lurus. Yaitu anna hada surati mustaqiman. Bahwa inilah jalanku yang lurus. Ya, fattabi'uhu, maka ikutilah itu. Karena berkali-kali Tuhan mengatakan, dan kita sudah bahas di sebelumnya, misalnya wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Wala tattabi'u ahwa'ahum, yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan seterusnya. Dan di sini dikatakan wala tattabi'u subula, yang mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena fatafarraqa bikum. Jadi semua yang kita miliki ini tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan dunia kita. Artinya selama kita hidup di dunia, kita butuh makan, minum, kita perlu ke pasar, berbelanja, kita perlu berumah tangga, ada istri, ada anak, ada suami, tidak bisa kita tinggalkan. Kita butuh rumah, tempat tinggal, kita butuh mobil atau kereta untuk bepergian, kita butuh pendapatan, berniaga untuk dapat profit, keuntungan untuk menjalankan kehidupan kita. Pokoknya semua yang ada dalam kehidupan ini kita butuhkan. Tetapi kebutuhan yang kita dapatkan dari dunia ini, seperti kata Pak Nur tadi, bukanlah tujuan, hanyalah alat saja. Ya, hanyalah tools, instrumen, kendaraan saja. Untuk apa? Untuk sampai kepada siratal mustaqim. Jadi kuncinya ke sana. Jadi cobalah kita sekarang menanyakan kepada diri kita, apakah benar semua milik kita sekarang yang melekat pada diri kita sudah kita gunakan untuk melewati jalan siratal mustaqim atau belum? Kalau belum, berarti kita masih tertipu oleh kehidupan dunia dan kita akan mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu as-subul. Subul ini bentuk jamak dari sabil. Jadi kalau ini adalah bentuk tunggal, sabil. Kalau ini ada bentuk subul, jamak ini. Ya. Ini jamak, ini adalah tunggal. Yang dimaksud subul sini adalah jalan-jalan lain selain daripada sabilihi, selain daripada jalannya. Nah, kalau kita mengikuti jalan selain jalannya, fatafarraqa bikum. Kita akan tafarruq, kita akan terpisah dari mana? Dari Allah. Kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Sedangkan tujuannya kita belajar ini ataukah hidup di dunia adalah liqa. Dari menyatu dengan Allah. Dan untuk menyatu dengan Allah perlu jalan. Itu adalah jalan siratal mustaqim. Sedemikian pentingnya siratal mustaqim, bukan hanya sekedar penting, tapi sekaligus merupakan the core of agama, substansi daripada agama, sampai masuk di dalam surat Al-Fatihah, surat satu-satunya dalam Al-Quran yang wajib dibaca di dalam sholat. Bahkan setiap rakaat sholat, minimal di 2 rakaat pertama. Itu wajib dibaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu yang masuk ini, ada siratal mustaqim. Setelah kita memperkenalkan, setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dari awal, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu semuanya adalah bagaimana caranya kita ma'rifat kepada Allah. Setelah kita ma'rifat kepada Allah, kita membuat ikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Tuhan kami memperbudak diri, menghamba. Dan karenanya kepadamu kami menggantungkan seluruh harapan kami. Harapan kami yang paling pertama kami minta adalah ihdina siratal mustaqim. Jadi permintaan kita yang paling pertama adalah siratal mustaqim. Karena kalau orang keluar dari sini, macam-macam dalam hidupnya terjadi. Macam-macam dalam hidupnya yang dirasakan sebagai penderitaan. Terkadang sebetulnya bukan penderitaan, tapi dirasakan sebagai penderitaan. Kenapa? Karena tidak berada di jalan yang lurus. Kalau orang berada di jalan yang lurus, tidak akan merasakan penderitaan. Bagaimanapun, menurut orang melihatnya secara zahir, penderitaan. Seperti contohnya Nabi dan keluarganya. Apakah mereka menderita? Tidak. Bunda Zainab mengatakan di depan Ibnu Ziyad, ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan. Ya. Itulah sebabnya kenapa para pejuang-pejuang kebenaran di Timur Tengah itu tidak merasa tersiksa, tidak merasa menderita dengan apa yang terjadi. Coba kita lihat. Hamas sudah berapa warganya di Gaza yang dibunuh? 40 ribuan lebih.
Terakhir kita dengarkan pimpinannya Hamas dibunuh dengan cara yang sangat sadis di Teheran. Hal yang sama terjadi pada Iran. Ya, berapa pemimpinnya dibunuh, bahkan tamu terhormatnya dibunuh di negaranya sendiri. Dan siapa pelakunya? Semua orang sudah tahu. Tapi apakah lantas mereka mundur, menderita? Tidak. Apa sebabnya? Selama mereka melihat jalan lurus dan berada di atas jalan lurus, mereka melihat itu semuanya sebagai keindahan. Mara itu illa jamila. Jadi orang beriman atau orang berada di atas jalan lurus tidak mungkin menceritakan penderitaannya kepada siapapun, dimanapun juga. Kenapa? Karena dia tidak merasakan adanya derita. Berikutnya lagi. Silakan Zen dibuka mikrofonnya. Pak Ustadz nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Coba dulu. Ya, yang kedengaran suara tadi, Wawa, silakan. Bawa ya. Pak Iya. Ustadz izin tanya simpel aja sih Pak Ustadz. Di ayat-ayat sering kita bilang untuk mengimani Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Sebenarnya bagaimana sih cara mengimani dan mengikuti Al-Quran selain mentadaburkan Pak Ustadz? Apakah dengan hanya membaca saja untuk mencari pahalanya itu adalah bagian dari mengimani Al-Quran? Gitu Ustadz. Terima kasih. Ya, jawabannya tadi tadabbur. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Tadabbur itu adalah memahami, membaca, dan coba menyingkap rahasia-rahasia yang tersimpan di balik ayat demi ayat, kaitannya dengan ayat yang sama di surat yang lain, kemudian yang tersimpan di balik kalimat demi kalimat, frasa demi frasa, kata demi kata, bahkan huruf demi huruf. Kenapa ada kata-kata alif lam mim? Kenapa ada kata-kata Yasin, Toha? Allah yang mengatakan bahwa di dalam satu huruf seperti huruf alif, lam, mim juga punya rahasia. Jadi begitu dalamnya Al-Quran. Makanya ada huruf yang terpisah-pisah dalam kata alif, lam, mim, Toha, Yasin, alif, lam, ra, dan sebagainya. Sebetulnya Allah yang mengatakan kepada kita bahwa di dalam satu huruf alif saja itu tersimpan rahasia yang sangat dalam. Dengan demikian dibutuhkan dari kita semuanya sesibuk-sibuknya kita menyiapkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, mengharapkan pahala. Inilah yang menyebabkan kenapa di masyarakat kita banyak orang baca Quran, tetapi tetap saja terjadi penyimpangan-penyimpangan. Terjadi kesalahan-kesalahan. Apa sebabnya? Karena hakikatnya tidak mengimani Al-Quran. Karena iman itu artinya apa? Merasa aman bersama dengan Al-Quran. Ulangi lagi, iman itu satu asal kata dengan aman. Jadi orang mengimani Al-Quran artinya apa? Aman bersama dengan Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran tapi galau, sedih, gundah, gulana, stres, depresi, dan sebagainya, maka menunjukkan bahwa Al-Quran yang bersangkutan belum aman bersama dengan Al-Quran. Berikutnya lagi tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini Pak Ustadz, menyambung yang barusan tadi disampaikan Pak Ustadz, artinya sepertinya sepanjang yang Sani ikutin tadabbur ini memang dari satu ayat itu Pak Ustadz menyampaikan ada makna dari zohir sama batinnya, seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi di setiap ayat itu pasti ada lahirnya, ada batinnya yang tersirat gitu ya Pak Ustadz. Saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, baik. Jawabannya iya. Jadi begini, Al-Quran itu kan adalah menyatukan semuanya. Jadi Al-Quran itu adalah satu kesatuan dari awal sampai akhir. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran itu satu kesatuan antara pengertian lahir dan batin. Ya. Al-Quran itu adalah satu kesatuan antara yang material dan yang imaterial. Al-Quran itu satu kesatuan antara yang dunia dan akhir. Al-Quran itu satu kesatuan antara Allah dan bukan Allah. Itu yang disebut dengan unity, yang disebut dengan tauhid yang sempurna. Tidak boleh ada satu entitas yang keluar dari unity itu. Dan dalam unity itu, core-nya, intinya hanya satu, yaitu Allah. Ada lagi? Ya, izin. Kalau tidak ada, berarti kita tutup. Ada sampai Ustaz di sini. Zen mau bertanya tuh, raise hand. Ya, Ya, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Tadi disebutkan huruf muqatta'ah.
Nah, huruf muqatta'ah itu kan tidak memiliki arti. Namun waktu itu pernah ada huruf muqatta'ah itu ketika disatukan semuanya itu menjadi merangkai suatu kata yang katanya itu tentang Karbala, Ustaz. Itu gimana? Ya, ini sudah pernah kita bahas di sini ya, waktu itu Zain tidak ikut. Jadi kita sudah kumpulkan semua itu. Jadi tulisannya nanti adalah Siratu Aliyin Mustaqim Fattabi'uhu. Itu kata-katanya itu. Jadi kita sudah lihat dulu. Nah, kita yang pertama dulu kita bicarakan. Jadi memang huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra itu bukan satu kata namanya. Karena itu namanya huruf-huruf yang terpisah. Yang namanya huruf-huruf kan tidak punya makna, tidak punya arti maksudnya, bukan tidak punya makna, tidak punya arti. Yang punya arti itu seperti kata makan atau akala yakulu bahasa Arabnya. Zahaba yadhabu pergi, itu adalah punya arti. Tetapi yang tidak punya arti bukan berarti tidak punya makna. Ya. Jadi yang tidak punya arti bukan berarti tidak punya makna. Ya. Seperti contohnya saya kita menyalakan alarm handphone kita, kan bukan kata-kata, bunyi, tapi itu punya makna. Ya. Maknanya bahwa jam waktu yang telah kita setting sudah tiba. Maknanya besar sekali. Dengan demikian, kata huruf-huruf tidak punya arti, tetapi punya makna. Ya. Tidak punya arti, tapi punya makna. Lalu apa makna daripada huruf muqatta'ah tadi? Selain tadi kalau disambungkan menunjukkan jalan yang lurus, juga punya yang lain, yaitu dia bermakna pemberi peringatan, warning. Sama kalau kita masuk di hotel atau di mana, kalau kita panggil kita punya sopir, biasanya dinyalakan dulu alarmnya. Ada biasanya bunyi nang ninung, baru keluar suara sopir yang bernama Abdullah diminta maju ke depan, ditunggu di lobi hotel. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat setiap ada huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, coba perhatikan, selalu setelah itu ada kitab suci Al-Quran. Menunjukkan betapa substantifnya Al-Quran. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi, itu Al-Quran. Yasin wal Qur'anil azim, Al-Quran. Semuanya coba lihat. Jadi setiap selesai huruf muqatta'ah, pasti di belakangnya Al-Quran. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, perhatian, kira-kira gitulah. Yang akan dibacakan berikut ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kalau bukan karena ini, alam semesta tidak tercipta. Kalau bukan karena ini, kalian tidak akan ada. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama yang telah bertanya, berpartisipasi. Semoga diberikan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita resapi bersama dan membentuk karakter dan jiwa bersama kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.